Sosok kakek Suhut yang tengah viral kini banyak menuai kontroversi. Pengakuan para tetangga tentang keseharian kakek Suhut pun menjadi sorotan. Mulai dari sosoknya yang disebut jarang bergaul, hingga ada sebutan khusus untuknya sebagai kakek DJ karena suka mendengarkan musik sambil bergoyang. Tak hanya itu, profesi berjualan buku sang kakek pun dipertanyakan oleh tetangga sekitar. Lantas, bagaimanakah tanggapan keluarga kakek Suhut akan hal tersebut? Lalu benarkah kini para tetangga berbondong-bondong meminta maaf pada sang kakek? Sementara itu, buntut dari viralnya video Baim Wong versus kakek Suhut, kini sang kakek justru mendapat banyak donasi dari berbagai pihak. Mulai dari publik figur, yayasan, hingga pengusaha. Lantas benarkah donasi yang terkumpul kini telah mencapai nominal 100 juta rupiah? Kakek Suhut mengaku masih memiliki trauma mendalam dan membutuhkan waktu sampai akhir tahun untuk beristirahat. Lantas, bagaimanakah tanggapan psikolog mengenai kejadian yang dialami kakek Suhut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu lalu, video Baim Wong yang tengah memarahi seorang kakek tua renta menjamur di dunia maya. Pasalnya, publik dikejutkan dengan emosi yang diluapkan sosok Baim Wong yang selama ini dikenal sebagai pribadi santun dan juga dermawan. Usai kejadian tersebut disorot banyak media, nama kakek Suhut pun kini sedang ramai diperbincangkan. Apalagi, baru-baru ini viral pernyataan tetangga yang meyakinkan publik bahwa sosok sang kakek tidak seperti yang diberitakan di media. Bahkan tetangga pun juga mengaku jika kakek Suhut memiliki sebutan khusus sebagai kakek DJ karena kegemarannya mendengarkan musik sambil bergoyang. Tak hanya itu, profesi berjualan buku sang kakek pun dipertanyakan oleh para tetangga sekitar. Lantas, bagaimanakah tanggapan keluarga kakek Suhut akan hal tersebut? Gimana ibu nilainya pas sendiri? Ya biasa aja sih mas. Biasa aja sih. Biasanya Enggak aktif. makanya kan kita tadi nggak pernah ke sana kan nggak tahu kan berarti jaraknya. Selama ini kan dia nggak pernah Gini loh, laporan Mas, atau tertutup apa, lah. laporan ke Pak RT atau ke kita, malah kita nggak taunya kedatangan reporter, kedatangan ini, udah nggak tahu lagi. Ya sosoknya sih ya happy sih orangnya. Orangnya happy aja. Orangnya happy, nggak pernah ibaratnya nunjukin sehari-harinya dia tuh malas kayak di media itu sampai nangis begitu apa gimana. Nggak pernah nunjukin sih. Tuh juga sama anak-anak kadang juga pada ngeledekin gitu. Makanya kan dipanggil di sini itu Papa DJ. Babe DJ. Karena julukannya di sini sama anak-anak dipanggilnya Babe DJ. Kenapa dibilang gitu? Karena dia kalau setel musik ya pasti DJ. Kalau DJ sih dia paling ngeliat dari handphone. Kalau saya tegur dia pakai handset, nggak denger karena dia ngedengerin handphone pakai handset gitu. Jadi dia ya palanya geleng-geleng lah gitu aja. Kalau di sini sih warga semua, kalau kakek Suhut itu kalau namanya dagang kagak tahu Pak. Kan kita lagi sempat pandemi ya, namanya pandemi kan banyak untuk pemutusan hubungan kerja gitu. Mungkin bapak saya gimana nih, dia juga pengen menghasilkan duit sendiri. Itu juga nggak sering mas, misalnya dia merasa badannya fit, kuat, dia kan mungkin dia
di rumah terus apa jenuh atau apa, dia keluar gitu sembari berdagang buku. Udah lama sekali itu. Itu udah di Indosemen pas umur 65 tahun apa 62 gitu, saya lupa juga. Udah lama itu. Namanya orang tua ya, pasti kan ada akal berpikir yang agak telat juga atau kadang lupa ya, namanya umur ya. Udah 70 umur kalau saya 70-an. Kendati demikian, usai ramai pengakuan para tetangga tentang sosok kakek Sud di kehidupan sehari-hari, kini malah justru beredar video permintaan maaf dari mereka di sosial media kepada kakek Sud dan keluarganya atas pernyataan mereka di beberapa media. Lalu, bagaimanakah respon hingga tanggapan kakek Sud tentang hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela dari warga tetangganya Pak Suhud. Saya mohon maaf atas kelancangan omongan saya yang kemarin. Dan untuk anak-anaknya Pak Suhud, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan bicara saya kepada media, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Denny dari warga. Saya minta maaf aja untuk keluarga Pak Suhud. Perkataan saya yang salah, ya sedikit banyaknya perkataan saya salah, ya minta dimaafin aja sama keluarga Pak Suhud. Amin. Lebih menanggapi berita yang beredar, katanya kata tetangga Babe yang bernama Denny, dia mengaku sebagai wakil RT, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Babe jualan buku gitu. Jadi gimana tanggapan Babe nih? Ya, selama ini saya bicara apa adanya. Memang saya tertutup untuk dagang buku karena saya kan udah tua, mungkin buku itu saya taruh di tas, mungkin orang nggak nyangka itu. Jadi masalah Pak Denny itu, ya saya sih terus terang mungkin dia gimana, apalagi salah paham apa. Saya tahu persis masalah Pak RT itu nggak ada wakilnya. Beredar luasnya video Baimong versus kakek Sud menuai banyak simpati dari masyarakat. Maka tak heran jika banyak pihak membuka donasi untuk kakek Sud. Lantas benarkah kini nominal donasi sudah menyentuh 100 juta rupiah? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sementara itu, buntut viralnya video Baim Wong versus kakek Sud ternyata membawa berkah bagi keluarga sang kakek. Bagaimana tidak, raut wajah kakek Sud yang mencuri simpati warganet membuat banyak pihak tergerak untuk mengumpulkan donasi. Mulai dari publik figur, yayasan, hingga beberapa pengusaha pun turut menyantuni sang kakek. Lantas benarkah kini donasi yang terkumpul telah menyentuh nominal 100 juta rupiah? Lantas, mau dikemanakankah dana bernominal fantastis itu oleh kakek Sud dan juga keluarganya?
beliau sekarang itu sebenarnya sudah capek katanya. Menurut informasi sudah capek untuk berdagang keliling, dan sekarang ini beliau berkeinginan untuk mempunyai tempat berdagang di rumah kontrakannya bersama anaknya. Jadi itu yang jadi concernnya kita. Dari beberapa orang juga gitu kan, kayak dari Angkal Tibob gitu kan, ya dari yang lainnya juga ada gitu kan, dibikin satu dan akhirnya kekumpul 50 juta. Saya selama ini nggak memikirkan itu ya, tapi donasi itu kalau emang dia mau kumpulin silahkan, kepada saya diberikannya, maksudnya tapi dikumpulin dulu sama penebar kebaikan, dikumpulin, nanti dia kemari dia ngasih tahu, Pak nih penebar kebaikan ini ada sini-sini untuk modal, tapi anak saya maunya supaya dagang di rumah aja gitu, jangan keluar lagi, apalagi umur saya udah 70. Aksi pembukaan donasi yang diinisiasi oleh berbagai pihak untuk kakek Suhut pun menjadi sorotan publik. Khususnya tetangga sekitar rumah kakek Suhut. Pasalnya, nominal fantastis yang diberikan pada sang kakek tersebut dikatakan telah salah sasaran. Lantas benarkah kondisi kakek Suhut sendiri bukan sosok yang kekurangan? Lalu, bagaimanakah tanggapan warga soal donasi untuk kakek Suhut? Saya bilang jangan salah milih, bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Katanya dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit. Udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya. Mungkin kalau mau disorot sekarang saya berani. Saya bawa emas-emas ke belakang. Mas lihat kondisinya di belakang tuh seperti apa. Ya kalau kita tanggapan dari pihak pengurus RT ya, mungkin kalau warga kita ada yang kekurangan atau kasarnya kelaparan, kita juga di sini punya program yang membantu orang yang istilahnya nggak Kurang mampu. Di sini banyak kok. Banyak kita kok, ini semua. dia. Setiap Ini bulan yang kita ngasih berdagang-dagang. dari PRT kan orangnya juga cukup Ngasih lumayan beras. hidupnya gitu, ngasih beras, sembako lah Sembako, gitu. Dia juga cukup prihatin, jadi saya juga sempat kaget sih gitu. Bagi saya nggak kekurangan lah. Gitu loh. Apa yang diomongin dia itu nggak kekurangan. Setahu saya dia masih bisa jajan ya kayak ya. Maksudnya. Iya. Maksudnya masih bisa ya naktir, jajan lah, traktir gitu. Saya nggak ini juga nggak ngilangin ya. Iya. Suka dikasih jajan gitu kan anak-anak. Maksud saya dari segi apa gitu kekurangannya. Tahu. Tapi ya itu udah rezeki dia. Itu udah rezeki dia. lah. Kita juga nggak bisa ngomong lah. Rezekinya orang kan kita nggak tahu. Masa kita mau kita tahan mungkin dong. Jangan Pak Luhut gitu kan nggak mungkin. Kan hasil kerjaannya dia. Tapi dari warga sendiri ada yang ikut membantu ya? Enggak sih. Enggak ada. Kan kalau malah kita pengennya dia tuh kalau ada keluhan nih kita mau bantu, malah kalau akhirnya kayak begini kan tadi ada dari program RT ada. Usai kejadian tidak mengenakan yang dialami kakek Suhut, kini kabarnya sang kakek mengalami trauma mendalam yang mengharuskannya istirahat sampai akhir tahun. Lantas, bagaimanakah tanggapan psikolog tentang kejadian yang dialami kakek Suhut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di balik segala pemberitaan dan juga banjir donasi yang diterima kakek Suhut usai kejadian yang membuat namanya viral, sang kakek berusia 70 tahun itu pun mengaku masih merasa trauma karena merasa tersakiti dengan perilaku Baim Wong. Bahkan lantaran sangat letih dengan peristiwa yang menyandingkan namanya dengan nama besar Baim Wong itu, sang kakek kini disarankan untuk istirahat sampai akhir tahun.
Lantas bagaimanakah penjelasan psikologis dari pakar tentang kejadian yang dialami kakek Suhun? Namanya manusia ya, pasti trauma, keingatan terus. Dari anak saya suruh istirahat dulu. Sampai mungkin akhir tahunnya, baru mulain lagi. Anak saya bilang, udah Pak, jangan ini lagi. Gimana nggak trauma sih ya Pak ya? Tetap saya, aduh kok begini. Padahal dia public figure, baik, kenapa jadi begini? Seorang bapak yang memang istilahnya orang awam yang tidak mengerti dan tidak paham tentang artis gitu ya, artinya gitu. Dia melihat bahwa sosok artis itu, apalagi kan Baim itu adalah sosok yang memang sudah dibikin brand image yang kuat ya, artinya membagi-bagikan uang kaget dan sebagainya. Nah itu yang membuat dia merasa bahwa bakalan dapet nih aku gitu kan. Itu ekspektasi dia kan terlalu tinggi. Salahnya bukan masalah dia lugu atau tidak, namun siapapun orang yang menguntit, yang mengikuti seseorang terus membuat orang itu menjadi tidak nyaman, itu pun juga melanggar hukum loh, gitu loh. Itu pun melanggar hukum dan membuat secara psikologis itu ada rasa ketakutan, ada merasa bahwa dia nggak nyaman gitu, ini ada apa, kan pasti timbul kecurigaan. Salahnya lagi langsung tidak kulonuon lah, artinya pada saat berhenti gitu ya, secara etika, maaf mas, gini, ngobrol dulu atau apa, jangan langsung to the point gitu. Dan dia berteriak-teriak memanggil Mas Baim, itu pun juga membuat risih dong. Pada saat dikuntit, pada saat diteriakin, pada saat apapun gitu, dia akan mendapatkan ketidaknyamanan, itu pasti. Dan bereaksinya pasti marah. Itu reaksi marah, itu wajar sekali. Harusnya kalau memang dijadikan konten, di blur wajahnya, nggak usah ditunjukkan itu siapa orangnya, kan gitu ya. Lalu dia membagi-bagikan, menunjukkan kepada orang bahwa ini loh yang orang kerja nih yang harus dapat duit gitu kan, ke ojol, ke tukang warung dan sebagainya. Itu juga fatal tuh. Boleh, itu istilahnya direct education. Ya kan, itu direct education kalau dalam psikologi, secara langsung memberikan edukasi, tapi kepada siapa dulu? Nah gitu loh, kepada siapa dulu? Apakah orang seumuran atau anak kecil? Kalau anak kecil boleh ya, itu tidak mempermalukan, tapi memberikan edukasi. Orang lebih tua pasti kita harus menghormati, betul? Ya seperti itu ya. Nah ini yang hilang dari ajas perasaannya Mbak Imbong. Itu yang saya sedih gitu kan. Tapi kalau melihat dari reaksi kemarahan, bisa dianggap wajar gitu loh, bisa dianggap wajar karena ya itu kemarahan yang sudah meluap. Dia nggak suka dengan kondisi seperti itu gitu loh. Jadi kita juga harus melihat dua sisi mata uang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.